Francesco Bagnaia baru saja mengalami salah satu akhir pekan terburuk dalam karirnya di MotoGP Mandalika. Dan kini, muncul satu julukan baru yang mengguncang dunia balap. Yamaha pertaruhkan segalanya dengan mesin V4 eksperimen, tiap tes, mesin berbeda. Oh, what's going on with Bagnaia? Bagnaia's got smoke. What's going on here? There's smoke coming off the rear of Bagnaia's factory Ducati. Francesco Bagnaia baru saja mengalami salah satu akhir pekan terburuk dalam karirnya di MotoGP Mandalika. Dari kemenangan ganda yang sempurna di Motegi, ia terjun bebas ke posisi terakhir di sprint dan Grand Prix, sebelum akhirnya terjatuh di lap ke-8. Namun, di balik hasil buruk itu, ada satu fakta yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Ducati ternyata kembali menggunakan mesin yang berasap di Motegi untuk balapan di Mandalika. Ya, mesin yang sempat menimbulkan asap tebal di Jepang, dan sempat membuat padek bertanya-tanya soal keandalannya, justru dipakai lagi hanya 2 pekan kemudian. Keputusan yang terdengar berani, atau mungkin nekat, mengingat Bagnaia sedang berjuang mempertahankan peluang juara dunia. Bagnaia sendiri mengaku tak tahu soal masalah mesin itu ketika di Motegi. Ia mengatakan, "Saya tidak tahu soal asap itu. Saya hanya merasakan performa yang sedikit menurun di 4 hingga 5 lap terakhir saat keluar dari beberapa tikungan. Namun, catatan waktu putarannya tetap bagus. Saya senang tidak terkena bendera hitam oranye." Pernyataan itu menggambarkan betapa kecilnya informasi yang diterima Bagnaia soal kondisi mesinnya sendiri. Ia tetap memaksakan motor hingga garis finish, tanpa tahu kalau ada risiko mekanis yang bisa menghancurkan mesin, atau bahkan balapannya. Menurut laporan, mesin Motegi itu pertama kali digunakan di Catalunya, lalu kembali dipasang di salah satu motornya pada Jumat dan Sabtu pagi di Mandalika. Sedangkan motor satunya memakai mesin yang jauh lebih tua, yakni yang sudah dipakai sejak seri pembuka di Qatar. Dalam sprint race, Bagnaia memilih mesin Qatar, tapi untuk balapan utama, ia kembali memakai mesin Motegi yang sebelumnya bermasalah. Hasilnya, ia jatuh, dan akhir pekannya berakhir dengan frustrasi total. Secara total, Bagnaia sudah membuka 7 mesin dari 8 yang diizinkan musim ini. 1 mesin pertama sudah ditarik sejak Catalunya, tepat saat mesin Motegi itu mulai digunakan. Artinya, margin kesalahan Ducati semakin kecil menjelang 4 seri terakhir musim ini. Sementara pabrikan seperti Honda dan Yamaha, yang masih dalam kategori konsesi D, punya keistimewaan memakai hingga 10 mesin dan bebas mengubah desainnya. Ducati, Aprilia, dan KTM tidak seberuntung itu. Mereka dibatasi hanya 8 mesin dengan desain yang sama sepanjang musim. Jadi, setiap kerusakan, sekecil apapun, bisa berakibat besar bagi peluang gelar. Melihat situasi ini, keputusan Ducati untuk tetap memakai mesin yang pernah bermasalah tampak seperti perjudian besar. Mungkin mereka yakin mesin itu masih aman, atau mungkin karena stok mesin baru hampir habis. Tapi bagi banyak pengamat, langkah itu menunjukkan betapa besar tekanan internal di dalam tim, terutama ketika Marc Marquez, rekan setim Bagnaia, tampil semakin cepat dan menuntut kesetaraan performa. Kini pertanyaannya, apakah Ducati akan tetap memakai mesin berasap itu lagi di Phillip Island? Marc Marquez. Nama yang selalu identik dengan keberanian, ambisi, dan batas manusia yang terus ia tantang di lintasan MotoGP. Dan kini, muncul satu julukan baru yang mengguncang dunia balap. Dari seorang bintang Formula 1, Carlos Sainz menyebutnya sebagai Ayrton Senna-nya MotoGP. Setelah meraih gelar dunia ke-7-nya bersama Ducati, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dia bukan hanya pembalap cepat, tapi legenda hidup yang terus melawan segala rintangan. Carlos Sainz, pembalap F1 asal Spanyol, berkata di podcast El Partidazo Cope. "Saya sudah mengucapkan selamat kepadanya, karena dia menjalani tahun yang hebat dan penghargaan yang pantas dia dapatkan atas kebangkitan yang dia buat dalam karirnya." Dan ia menambahkan, Marquez adalah Ayrton Senna-nya MotoGP. Hanya saja, dengan cara kita mengalaminya saat ini, kita tidak menyadarinya. Saat dia pensiun, dan seiring berjalannya waktu, semua orang akan mengingat Marc Marquez sebagai sosok yang paling mirip dengan Ayrton Senna di Formula 1. Sebuah perbandingan yang berat, tapi masuk akal.
Karena kisah Marc Marquez bukan hanya soal kemenangan, tapi juga tentang penderitaan, kehancuran, dan kebangkitan. Debut di MotoGP tahun 2013 bersama Honda, ia langsung merebut gelar juara dunia di musim pertamanya. Dalam 6 musim berikutnya, ia meraih 5 gelar lagi dan menjadi simbol dominasi mutlak. Namun, tahun 2020 menjadi titik balik paling kelam. Kecelakaan hebat di Jerez membuat tulang lengannya patah parah. 3 kali operasi gagal, dan di tahun 2022, operasi keempat dilakukan untuk memperbaiki tulang humerusnya yang sudah berputar lebih dari 30 derajat. Bagi banyak orang, karirnya selesai di sana. Namun tidak bagi Marc Marquez. Ia bertahan dalam rasa sakit, terus berjuang, dan bahkan sempat mempertimbangkan pensiun saat motor Honda semakin tak kompetitif. Tapi pada tahun 2024, ia membuat keputusan besar, meninggalkan Honda dan pindah ke tim satelit Gresini Ducati. Itulah awal dari babak baru. Marquez mulai bangkit. 3 kemenangan di musim pertama, dan pada tahun berikutnya, 2025, ia promosi ke tim pabrikan Ducati. Hasilnya luar biasa, 11 kemenangan Grand Prix dan gelar juara dunia ketujuhnya, 6 tahun setelah gelar terakhir. Kini, ia sejajar dengan Valentino Rossi dalam jumlah gelar kelas Premier, dan mulai mendekati rekor total kemenangan Rossi. Dunia mulai bertanya-tanya, apakah Marquez adalah pembalap terbesar yang pernah ada? Bagi Carlos Sainz, jawabannya sudah jelas. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam diri Marquez, aura, keteguhan, dan keberanian yang sama seperti Ayrton Senna. Senna dikenal karena jiwa juangnya, karena cara ia hidup dan bertarung sampai akhir. Dan di mata Sainz, itulah yang membuat Marquez pantas disamakan dengannya. Ayrton Senna memenangkan 3 gelar dunia F1 antara 1988 dan 1991. Ia meninggal dalam kecelakaan tragis di Imola tahun 1994, tapi hingga kini, namanya tetap hidup sebagai ikon keberanian sejati. The greatest talent of his generation. After a high-speed crash at Tamburello, Ayrton Senna. Yamaha pertaruhkan segalanya dengan mesin V4 eksperimen, tiap tes, mesin berbeda. Langkah Yamaha menuju era baru MotoGP tampaknya bukan sekadar pergantian mesin. Ininya, meski belum sempurna, memberi secercah harapan. 27 lap pertama dalam kecepatan balapan untuk motor ini, dan kami masih harus banyak belajar, kata Fernandes. Tapi ketika melihat lap tercepat kami, selisihnya kurang dari 1 detik dari Fabio. Jadi kami punya hal-hal positif. Namun, tidak semua pihak sepakat. Mesin V4 Yamaha ini seperti pedang bermata dua, menjanjikan di satu sisi, tapi penuh teka-teki di sisi lain. Andrea Dovizioso, yang ikut menguji motor, justru kagum pada cara motor ini mengerem dan mencengkeram lintasan. Langsung terasa berbeda, kata Dovi. Cara mengeremnya jauh lebih baik. Kami fokus pada bagaimana menemukan dan mengelola grip. Tapi kemudian muncul suara tajam dari Fabio Quartararo. Mantan juara dunia itu tidak terkesan sama sekali. Saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan, tegas Fabio dingin. Kontras dengan Fabio, Alex Rins dan Jack Miller yang juga ikut mencoba motor itu justru melihat potensi besar. Mereka mencatat waktu hanya 0,6 hingga 0,9 detik lebih lambat dibanding motor inline 4 Yamaha yang digunakan saat ini, padahal mesin V4 masih dalam mode konservatif, dengan tenaga yang belum sepenuhnya dibuka. Faktanya, Fernandes menjadi pembalap paling lambat di Speed Trap Misano, dan Fabio Quartararo bahkan berada di posisi terbawah saat tes hari Senin. Meski begitu, arah Yamaha tampak jelas. Mereka belum berani mengumumkan secara resmi bahwa V4 akan digunakan tahun depan, tetapi di paddock, semua orang tahu. Akan sangat mengejutkan jika Yamaha tidak menggunakan mesin V4 di Buriram 2026. Dan mereka sudah bersiap menuju evolusi berikutnya, versi 850cc untuk musim 2027, sesuai regulasi baru MotoGP. Andrea Dovizioso menegaskan, "Saya pikir prototipe ini adalah dasar yang baik untuk apa yang diminta ban dan regulasi MotoGP saat ini." Sementara itu, Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha Racing, memberikan pandangan yang lebih diplomatis namun tetap menegangkan. Trek akan menilai kualitas pekerjaan kami. Tapi arah MotoGP sekarang sudah jelas, V4 adalah satu-satunya jalan untuk memaksimalkan peraturan. Dengan V4, setidaknya kami bisa setara dengan pabrikan lain. Namun, di balik semua optimisme itu, ada tekanan besar.
Yamaha sudah tertinggal jauh di belakang Ducati dan KTM. Kini, mereka tidak punya pilihan selain bertaruh besar dengan mesin yang belum stabil. Satu kesalahan kecil dalam arah pengembangan, dan mereka bisa kehilangan segalanya. Tapi jika berhasil, Yamaha mungkin akan kembali ke puncak, dan V4 ini akan menjadi simbol kebangkitan mereka dari keterpurukan.